Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi jama'ana ala mahabbati li khairi khalqillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadah Abil Qasim sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid fi lisani amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, pada malam ini malam istimewa. Amma ba'd, yang saya muliakan guru kita Ustadz Muhammad Bahauddin, semoga Allah memberkati kehidupan beliau, memberikan panjang umur, sehat walafiat, dan semoga beliau semakin bisa mensyiarkan ilmu-ilmu Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula yang saya muliakan keluarga besar Al-Ustadz Ulin Nuha dan abahnya dan Ulin Najih. Semoga Allah memberikan rahmat barakah pada rumah ini dan dijadikan rumah yang istimewa. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga anak turun beliau semuanya minas shalihin. Amin ya rabbal. Tak lupa pula yang saya muliakan hadirin hadirat mungkin yang di belakang yang mendengarkan. Semoga ulama mengatakan al-barakah laisa bikathratil adad walakin bikathratil madad. Berkah itu bukan karena jumlah yang hadir. Berapa banyak jumlah majelis yang nilainya yang hadir 10.000, 20.000, tapi nggak ada barokahnya. Coba dengan tinggal konser puluhan ribu, la barakata fi, nggak ada barokah, wala turun barokat, wala turun syai, wala turun asrar, wala kafaratul lidzunub. Walakin ada beberapa majelis yang majelis itu kadang cuma 2 orang, tapi karena 2 orang itu bisa menjadi pencegah bala di dalam kota itu, bisa menjadi pencegah musibah dan segala yang ada masalah dalam kota itu. Dan insya Allah ini yang hadir mungkin cuma 10 mungkin. Insya Allah ini 10 seperti 100.000. Amin ya rabbal. Dan insya Allah 10 yang hadir ini termasuk orang-orang istimewa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena majelis satu yang baik bisa menghancurkan 70 majelis yang tidak baik. Ada majelis baik satu itu bisa menghancurkan 70 majelis yang tidak baik. Barokah daripada majelis ini, alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah hadirnya dirahmati oleh Allah. Tadi baca Ratib Haddad gitu. Yang mana Ratibul Haddad itu karangan daripada aulia wali min auliaillah, yaitu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana beliau mengkarang, baru dikarang langsung tersebar dan dibaca langsung di depan pusaka suci Rasulullah SAW dan dibaca langsung di depan Ka'bah. Masya Allah, semua mulai awal sampai akhir yang ada dalam ratib itu semua intisari daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Artinya apa? Kita ini sekarang sudah zaman instan. Kita itu ibarat kata zaman pop mie, tinggal cur air, tinggal seduh. Ataupun ulama-ulama yang dulu itu buat bumbunya, buat ini apa repot ya ini. Dan memilah semua yang dari hadis Rasulullah SAW. Mulai pertama itu ayat kursi aman Rasul itu kalau ditafsiri satu persatu disyarahi hadis-hadisnya, wah istimewa, jenengan nggak mau ninggalin. Dan itu di kalangan habaib ratib itu mulai saya kecil setiap maghrib itu nggak baca ratib aib. Jadi bahkan ratib itu faedahnya bisa untuk sampai 40 rumah tetangganya. Jadi misalnya ada rumah baca ratib itu fadilahnya sampai rumah tetangga sampai 40, dijaga daripada segala keburukan. Wah, masih kecil itu sudah disemarakkan. Jadi rumah itu setelah ba'dal maghrib, setelah sholat di langgar musholla, itu pulang di rumah langsung Fatihah ratib, Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terus baru beraktivitas. Dan hakata, dan itu adat para salaf yang mana barokah, insyaallah barokatul majelis hadza. Tanpa saya jelaskan satu persatu karena waktu yang singkat. Kemudian kita barusan juga membaca maulid.
Yang mana maulid itu al-ulama al-Habib Umar bin Salim bin Hafid mengatakan karrir dzikra wasfi Muhammadin likay yuzila 'alal qulubir rana. Ulang-ulanglah syama'il kehidupan Rasulullah SAW supaya hilang segala noda-noda dalam tubuh kita. Supaya jelas juga kita itu mau niru siapa. Kita mau jalan-jalannya siapa. Mau jalan-jalan ke surga atau jalan ke neraka. Karena kalau maaf, kalau kita nggak punya kudwah, nggak punya panutan, nggak punya ini, otomatis kita ke bawah arus. Yang mana arus dari syaitan, wa akhwatuha dan kawan-kawannya senantiasa disebarkan melalui sosial media, melalui TV, melalui iklanat, berita-berita, koran-koran dan lain sebagainya. Yang mana itu semua mengajak orang menuju neraka. Dan maulid ini mengajak kita untuk akhlak, meniru orang yang pernah masuk surga dan tahu jalan menuju surga, dan orang yang pertama kali masuk surga yaitu Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus yang ketiga, kita tadi hadir majelis taklim, majelis ilmu. Masya Allah, ini sebenarnya saya ini nggak usah menyebutkan mau itu, nggak perlu, tadi sudah lengkap, syamil kamil ini tadi dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Bahauddin. Yang mana orang itu kalau mau hadir majelis ilmu, Masya Allah la quwata illa billah, itu pahalanya pol-polan sudah. Nggak ada fadilah seperti fadilah. Cukup pernah dicontohkan Rasulullah SAW ketika ada dua majelis di masjid Rasulullah SAW. Ada majelis yang kanan zikir, majelis zikir, zikiran sahabat-sahabat. Yang satu majelis ilmu, halal haram ini apa. Mana yang dipilih Rasulullah? Yang dipilih Rasulullah majelis ilmu. Karena apa? Dengan ilmu kita tahu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu kita tahu kelemahan diri kita. Tapi kalau maaf kita nggak pernah tahu ngaji, kita rumongso awak iki selamat, awak iki enak, awak iki. Tapi kalau nggak pernah, ya itu tadi. Tapi kalau kita tahu, kita punya real. Bahkan al-ilmu nurun. Nurun itu bukan hanya cahaya yang seperti enggak. Ada yang mengatakan lagi seperti seakan-akan lampu nih Pak. Sekarang kita itu hidup di kegelapan, dunia ini petang gelap gulita. Kalau kita bawa senter aja, walaupun senter lampu yang cuman, tapi jalan kita jelas. Di depan ini ada apa? Ada duri, ada tembok, ada apa? Oh ada gini, kita bisa ngelap, bisa gini, bisa tahu ada kotoran, kita minggir. Tapi maaf kalau orang gelap, jahlun, dulma, jahl itu dulma, kegelapan. Ditabrak apa Pak? Di depannya ada duri, ada kotoran, diinjak, ada tembok, ditabrak, ada ini. Maaf, naudzubillah min dzalik. Akan tetapi barokah majelis tadi seperti majelis Kiai Bahauddin, kita ditunjukkan hada halal, wa hada khata', wa hada sahih, wa hada. Dan itu sangat-sangat istimewa. Bahkan sangat istimewanya, orang itu kalau mau menuntut ilmu digoda sampai 70.000 syaitan. Jadi kupingnya itu motornya ini ku dikei, kaki ini ku dikei, waduh ngaji. Makanya itu coba jangan lihat majelis maaf yang nggak ada ngajinya sama majelis yang ada ngajinya, rata-rata yang ada ngajinya dikit yang datang. Karena setannya lebih besar, lebih hebat, super kelas jenderal kakap itu bilang, waduh ngalim kok masalah ini, jatah rokok didik kok, jatah apa jatah mlebu surga kabeh kok. Ojo ngaji, aduh wis anu tok ae kemarin mulia. Enggak kuat. Jadi wis dikuota itu. Wah, ada yang kadang awake mek ketok padahal sakitnya dikit tapi digede-gedekno, wis gak usah, gak enak awak. Jadi dibesar-besarkan. Juga taklim itu katanya ulama, majelis taklim itu majelis yang kerjasama, majelis syarikani fil ajr, majelis yang kerjasama dalam pahala. Artinya lah ono kiai ini, kalau ono muridnya kiai ini gak oleh ganjaran, nggih betul. Saiki ono muridnya kalau kiai ini ya muridnya gak oleh ganjaran. Jadi kerjasama, jadi ibadah yang ada kerjasama. Jadi ada apa? Jadi makanya itu saling hormat. Juga kita yang ngaji harus benar-benar hormat kiai. Karena kiai itu ada yang mengatakan man akrama aliman fa ka'annama akramani wa man akramani fa ka'annama akramallahu wa ma akramallahu fa ma'ahul jannah. Siapa orang yang memuliakan orang yang berilmu walaupun ilmunya gede,
seakan-akan dia memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang memuliakan Rasulullah, seakan-akan dia memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, dijamin dia menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga orang memberi hadiah kepada orang yang berilmu itu nilainya berlipat-lipat ganda. Makanya di Madura itu ada adat namanya ngabis. Di Madura itu ada adat ngabis. Jadi kalau ketemu orang alim, itu mereka itu berbondong-bondong sungkem ngasih uang. Walaupun cuma punya 2.000 dikasih, karena dia dari tidak tahu nenek moyangnya itu dikasihkan. Orang kalau memberikan uang ke orang alim itu kan dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Jadi walaupun 2.000 kok 2 juta. Itu ke orang alim. Karena apa? Uang itu kalau dipegang orang alim itu tahu uang itu bagusnya di mana, disedekahkan ke apa, dan pasti dibuat baik. Tapi selebihnya kalau kita cuma sedekah kepada orang yang maaf gak jelas atau orang sehat, itu cuma dikali 10. Ada yang sampai dikali 100, ada yang sampai dikali 100. Jadi begitu sampai segitunya, begitu mulianya orang yang memiliki ilmu. Ada yang mengatakan juga al-alim habibullah walau kana fasiqan. Orang itu kalau alim itu pasti dicintai Gusti Allah, walaupun orang itu fasik. Karena apa? Orang alim itu sak elek-elek wong alim, sak fasik-fasik wong alim ngerti dalane mulih. Dalane tobat itu ngerti. Tapi naudzubillah kalau al-jahil a'udzubillah walau kana abidan. Kalau orang bodoh itu musuhnya Gusti Allah. Walaupun akibatane, kadang-kadang akibatane bodoh tambah ibadahnya gak karu-karuan, keliru kabeh. Naudzubillah min dzalik. Jadi malam ini setiap kullu usbu antum ngaji di sini. Masya Allah. 2 minggu sekali. Masya Allah. Kalau bisa semua diajak. Adik kamu, kamu punya kakak, punya adik. Kakak. Punya saudara lagi berapa? Ajak semua. Ini manfaatnya banyak majelis-majelis seperti ini. Artinya ini yang menyebabkan dunia ini aman, dunia ini selamat, dunia ini tentram. Bahkan saking topnya lagi orang itu kalau punya ilmu itu yustaghfir bil hitan fil bahr. Itu sampai burung-burung hewan-hewan laut itu, hewan-hewan di laut itu istighfar kepada orang alim itu. Karena katanya orang alim, gara-gara gue dunia aman. Ngerti? Akhirnya kan gak ada pembunuhan, gak ada pemerkosaan, nggak ada ini, nggak ada masalah-masalah itu nggak ada karena ada orang alim. Karena orang alim mulang. Andai kata maaf nggak ada orang alim, nggak ada orang yang menyebarkan agama, nggak ada orang, apalagi nggak ada taisirul khalaq. Ini pelajarannya aja wah kelas. Ini kalau jenengan tahu pelajaran taisirul khalaq ini pelajaran yang Nabi menjadikan seseorang dekat dengan Rasulullah SAW. Aqrabukum minni majlan yawmal ahasinukum akhlaq. Rasulullah SAW mengatakan nanti orang yang paling dekat sama aku di surga adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi dengan mengkaji ini dekati ini kanjeng Nabi ini, kanjeng Nabi ini. Apalagi kalau jenengan cuma memprak walaupun satu diniati siji tunggal mawon, itu jenengan sudah bisa menjadikan jenengan ahli surga. Walaupun satu tadi ada. Karena Rasulullah SAW mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku walaupun sunnah yang kelihatannya, berarti dia benar-benar cinta padaku. Dan barang siapa yang cinta padaku kana ma'i fil jannah. Orang itu bukan, Rasulullah bukan mengatakan kok mau surga, enggak. Tapi Rasulullah mengatakan, "Mbak aku loh surga." Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi cuma gara-gara kitab ini nanti jenengan ditarik ke kanjeng Nabi, sampai aku mau surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah mengatakan, "Nahi fil jannah." Nahi nanti sama aku kamu di surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kalau dijelaskan, wah istimewa. Masya Allah, ini yang milik kitabnya juga istimewa. Semoga kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, ulama mengatakan, man daqa ilmu daqa sadruh. Man daqa sadruh daqa amaluh. Wa man daqa sadruh fadahu khairul kullu. Siapa orang yang sempit ilmunya, maka dia akan sempit dadanya. Sumpahkan. Dan barang siapa yang sumpahkan,
maka dia luput dari segala kebaikan. Tapi kalau orang alim itu Pak, setiap solusi Pak, yang ada solusi. Oh ini lo tadi itu gondok kursi, lek ngalim lah ngerti solusi ini. Jadi setiap saat ada solusi. Tapi maaf kalau orang bodoh, ngapunten jahil, lo Nauzubillah min dzalik. Dan juga Masya Allah bila orang alim itu istimewa. Apalagi kalau jenengan mau mempelajari ilmunya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu Allah menciptakan itu 100 kadar akal. Jadi Allah menciptakan 100 kadar akal. Satu kadar akal itu Allah turunkan, Allah berikan, Allah bagikan seluruh manusia di dunia. Itu cuma dapat kadar 1. Bensin, lampu, Mas Ustaz Ulin, kulo, ini semua dapat kadar 1. Sing gaya HP ini kadarnya setunggal. Dan 99 itu semua dihadiahkan Rasulullah SAW. Makanya tiang lu tadi dia ngalim pasti akalnya akeh. Solusi dan bisa memecahkan segala masalah. Coba makanya orang itu kalau ada masalah, sowane lah dipecah dong. Tapi ngapunten lek tiyang niku jahil. Naudzubillah. Maaf ya. Orang yang tidak pernah ngaji. Maaf. Jenengan kasih masalah untuk memecahkan langsung mumedes. Ya opo ya gak ngerti lho. Langsung jenengan walaupun ada masalah, tapi coba kayak Mbah Maimun Zubair. Masalah negara. Langsung ada ini negara. Oh, jadi dulu di zaman khalifah ini itu begini. Solusinya begini. Gini tersolusi ada. Habib Lutfi, saya pernah soal Habib Lutfi malam-malam. Itu sampai yang soal itu dari itu apa namanya? Petugas itu loh. Bukan petugas bansen, lengkap. TNI, Polri pun semua sembarang guys. Itu loh bukan yang bagian bangun negara kota itu tata kota. Yang bagian tata kota. Itu apa namanya? PUPR ya. Itu sampai sowan Habib Lutfi. Coba aja dengan perhatikan. Curhatiku. Yang ini gue sampai golek solusi di sini kiai. Dia cerita, ini Habib di Pekalongan ini kadar sungai ini begini, terus laut airnya naik ini gini. Itu Habib Lutfi ada solusi. Biar niku aku pas gini, kali-kali ku jelu, jadi kali ini digerok gini. Jadi solusi itu ada terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan ada yaitu di foto di situ ada namanya Said Alawi Al-Maliki. Said Alawi Al-Maliki ini ku abahnya Said Muhammad bin Abi Al-Maliki. Mungkin ngerti nggih? Ma'ruf Said Muhammad pun di foto. Dan ini sejajar kali kula niki. Muhaddis Al-Haramain itu punya abah. Abahnya beliau itu guru daripada Syekhul Masyayikh. Gurunya Mbak Maimun, gurunya Habib Salim Syatiri, gurunya Mufti. Jadi guru pembesar. Suatu saat ada rehla dakwah zaman dahulu nih, mboten enten pesawat. Zaman dahulu kalau mau ke Ethiopia, ke negara kulit hitam itu, beliau itu naik kapal besar. Namanya kapal besar kan, di kapal itu lengkap, ada orang kafir, orang mukmin dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada pendeta, pendeta saat itu. Dan pendeta itu tahu tentang Al-Quran, tapi kan alim, cuma ngerti aja. Jadi misionaris, cari celah untuk menghabisi Islam. Subhanallah, kepanggil Said Alwi tadi. Wah, pendeta itu tadi cari celah supaya menghabisi ulama itu tadi. Said Alwi Al-Maliki. Wah, paling gak ngerti. Aku ngerti trik-trik entek wong Islam ngerti ya. Lah sing diajak ngono ulama ya kau. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah dideketi sama pendeta. Ya ulama, jenengan kan Islam ya. Islam itu mengatakan di Al-Qur'an ma faradna fil kitab min syai'. Turine teng Qur'an iku sedaya enten. Coba katanya di Al-Qur'an itu segala itu di Al-Qur'an ada. Apakah ada nama saya di Al-Qur'an? Ayo
jeneng kono bukan di Al-Qur'an. Namanya saat itu Mr. Cook. Syed Alawi orang alim. Kamu ada bingung kabeh murid. Mosok ono Syed Alawi. Mujud ada. Mosok Syed Alawi. Murid-muridnya kebeten. Waduh, lek gak iso jawab di sini-sini gitu. Tapi Syed Alawi ulama kabir itu fotonya yang mana? Ada di situ. Syed Alawi ada di sini. Syed Alawi itu Syekhul Masyayikh, gurunya guru. Ada di situ ada kok. Di situ nanti ada jenengan sudah setot baru seminggu yang lalu haulnya beliau. Mana ya fotonya? Ben mantap jenengan ningali. Ada itu tuh. Yang dari bawah 3. Barisan 1 2 3 4. Yang keempat dari kanan ke 4, dari bawah 3. Itu Syed Alawi Al-Maliki. Itu subhanallah cerdas ya orang-orang. Ada katanya. Nama saya Mr. Cook. Loh, Mr. Cook ada. Dijawab Pak. Wujud. Bingung gak muridnya? Apa kiai? Apa sih? Wa tarakuka qa'iman. Wa tarakuka qa'iman kul ma indallah. Itu langsung pendeta. Ada ya, wujud, ada kan, wah itu langsung sekut. Wataraku qa'iman, katanya kulmain ke surat Al-Jumu'ah itu, kulmain dong amilallah wa ilayhi terjarab kalau itu ada subhanallah langsung pendeta kanan ya Allah. Iya ya. Ada. Ya Allah. Ini kau pokoknya sama kiai itu sih Pak. Makanya anak nangis sama kiai. Anak kulo nangis kiai. Anak kulo kiai metenggam lahir. Jadi sampai subhanallah makanya kiai itu makanya barokah. Makanya kiai itu makanya kita harus hormat kiai. Wujud barokah di umat yang Kanjeng Nabi itu ada wujud kiai. Jadi kiai itu makanya Habibullah itu benar puas istimewa, makanya orang alim itu harus benar-benar dihormati. Bahkan kalau enggak hormat orang alim itu Nabi duko. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga majelis ini kita mendapatkan barokah dan semoga kita semakin semangat. Semoga mungkin kalau 2 minggu lagi setan kita setan kita semakin semangat mengaji. Mungkin saudara kita ini ada putrinya enggak? Ini ada. Istri-istrinya, saudari-saudari ajak semua. Hadis. Oh, istri sekolah. Mau ajak semua. 2 minggu pisan ae kok. Ini jenengan bejo dunia akhirat. Cuman 1 jam manfaatnya bisa seumur hidup. Bejo di dunia, bejo di akhirat. Orang kalau mengikuti Rasulullah itu pasti dijamin sehat, dijamin mulia, dijamin nikmat, dijamin rezekinya barokah, dijamin uripe kepenak pokoknya. Barokah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barakatuh. Rabbi fa'alna bi barakatihim wa ahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa qillana ma madha ya wasi'al karami wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan ini saya terakhir tambahin balik. Kenapa kok saya ngomong alhamdulillah? Jadi ada Imam Al-Haddad itu kalau habis derek pengajian itu baca doa makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Jadi ini kan makanan sing gak iso entek. Maaf emang anak niku kan entek mlebu metu. Kalau ini kan ngaji tadi ini semangat terus urip mantap. Sallallahu alaihi wasallam.